Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Surya Mesri dan Investment. Hari ini tanggal 3 Februari 2022 teman-teman. Saya akan membahas saham dan ISG. Hari ini akan saya beri topik potensinya sangat lumayan ya, tapi ini khusus buat teman-teman yang bisa dan mampu saja. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya Mesri tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Ya, sehingga ketika teman-teman mendapatkan tawaran titip dana trading atas nama Surya MS Trade, mohon diabaikan. Saya tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik teman-teman, potensinya sangat lumayan, tapi khusus hanya yang bisa dan mampu ya teman-teman. Jadi bahasan kali ini adalah saya selingin ya, biar tidak terlalu bosan dengan kondisi IHSG yang sebenarnya nggak kemana-mana ya. Ya, kita akan ngomong dulu bahasan IHSG teman-teman. IHSG-nya memang nggak kemana-mana ya, dari kemarin-kemarin juga bahasannya juga seperti ini, jadi ya kisarannya 6.500, 6.700, 500 lagi, 700 lagi seperti itu terjadi perulangan ya. Dan untuk hari ini juga IHSG-nya sudah mendekati area resistan di 6.737 teman-teman. 6.737 high-nya hari ini sekitar 6.730 dan seperti biasa ketika sampai high IHSG-nya juga ternyata turunnya juga sampai di mid dari price channel yang saya bikinin. Nah, kita akan lihat dalam time frame yang lebih pendek ya. Ini adalah time frame, saya kasih time frame dalam 1 jam aja teman-teman, 60 seperti ini. Kita bisa ngelihat, saya akan beri garis dulu seperti ini. Ya, ini adalah kondisi dari IHSG. Opening tadi sempat di 6729, closingnya itu di 6683. Sempat low-nya adalah di kisaran berapa ini? Kisarannya low-nya adalah di kisaran 6640. Kalau kita lihat dalam time frame daily, teman-teman bisa ngelihat memang pergerakan IHSG ya memang nggak kemana-mana. Ketika ketemu resistan, ya akhirnya ngetes support seperti itu dan sedikit ditarik seperti itu. Dan kalau kita ngelihat seperti ini memang polanya ketika ketemu di resistan IHSG akan turun seperti itu. Nah, nanti ketika di bawah ya dia mungkin akan mantul di area supportnya seperti itu, sehingga apa yang saya sampaikan kemarin ya, jadi memang saatnya mungkin kita harus trading dulu ya. Judulnya yang mana ya? IHSG memang belum kemana-mana ya, jadi memang kita trading dulu saja ya. Kenapa lebih baik saat ini trading ya? Karena memang seperti tadi IHSG-nya nowhere, tidak kemana-mana ya. Namun demikian ada beberapa saham yang sebenarnya potensinya sangat lumayan teman-teman. Kalau teman-teman bisa tradingnya ya seperti itu. Nanti akan saya jelaskan tentang ini tadi ya, tentang potensi yang sangat lumayan yang terhadap saham-saham yang secara khusus tadi itu. Nah, saya lanjutkan dulu bahasanya ya. Di sini IHSG-nya kondisinya seperti ini. Kita lihat memang sepertinya kurang menarik. Kita akan tengok dulu. Hari ini sih IHSG bisa seperti itu karena saham-saham pendukungnya juga seperti ini. Dorongannya juga nggak begitu kuat teman-teman ya. Saham-saham yang memiliki market cap tinggi, saham-saham yang sangat mempengaruhi pergerakan naik turun IHSG, kita bisa ngelihat di 19 besar ini tidak ada yang signifikan naik ataupun turun. Bahkan ini untuk Arto dia 4%. Ini sih signifikannya turun ya teman-teman, karena Arto 4%. Kemudian lainnya ini ada MTK 4%. MTK kemarin naik kenceng ya, hari ini turun 4% seperti ini, jadi dominasinya memang adalah turun. Nah, IHSG-nya itu bisa seperti ini tadi ya, karena saham-saham pembentuk indeksnya juga seperti ini. Mostly adalah turun. Arto 4%, MTK 4% seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti ini, kadang kalau kita memegang blue chip itu teman-teman, ya kayak agak susah untuk profit teman-teman. Kalau untuk memegang blue chip jadi agak susah untuk profit. Makanya kenapa sebenarnya di 2022 ini, kalau teman-teman masih ingat di video saya pernah saya sampaikan bahwa porsi saya trading di small ini saham-saham small ya, small cap seperti itu adalah tentu lebih besar ya di tahun ini. Makanya pilihan saya bukan ke blue chip sebenarnya, tapi ini sekali lagi adalah pilihan juga untuk teman-teman apakah mau tetap di blue chip atau enggak. Karena blue chip sendiri juga sebenarnya juga ada yang menarik, dengan catatan adalah ketika turunnya juga sudah dalam dan peta pergerakannya cukup bisa terbaca seperti itu. Kalau misalkan
blue chip pun kalau harganya nggak begitu lebar geraknya juga kita juga nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Kita beli juga kadang fee-nya juga besar seperti itu. Nah, sekilas dulu akan kita lihat dulu saham-saham blue chip dulu ya teman-teman. Nanti baru bahasanya adalah terkait potensi yang sangat lumayan dari saham-saham yang saya sebut, yaitu saham-saham ya istilahnya simpelnya saham-saham crispy lah seperti itu. Namun sebelumnya saya bahas dulu ya saham-saham seperti biasa. Kita awali dari saham ini. Kita awali dari saham financial. Nah, ini untuk saham blue chip finance atau banking, kita bisa ngelihat harganya masih berada untuk BBN ini dalam rentang yang sama, 7.200, 7.475. Tidak ada perubahan, dia masih di rentang itu, masih belum kuat ya, masih di area hijau. Kemudian BMRI itu dia sudah sampai retracement 50. Nah, ini betapa volatilitasnya cukup tinggi untuk saham-saham saat ini. Sekelas BMRI aja pergerakan seperti ini. Nah, kalau teman-teman yang bisa ngelihat area kuning ini adalah area bidik yang saya sampaikan kemarin. Ini adalah retracement 50 dan saya rasa ada teman-teman yang antri di 50 retracement di sekitar 7.350 dan dapat barang dan sudah nyampe di 7.475. Jadi the power of 50 retracement ini memang penting sekali teman-teman ya. Ketika ada tren koreksi retracement, maka antrilah minimal di 50 retracement. Kemudian untuk BBRI nggak ada perubahan yang menarik, saya skip aja. Nah, untuk BBKP dalam tren kenaikannya ya, dia memang sudah ngelewatin yang kuning pertama, maka target berikutnya adalah di kuning kedua. 50% retracement yang pertama di 280 udah berhasil dilewatin. Semoga bisa lanjut ya, karena kemarin adalah doji, butuh konfirmasinya hari ini walaupun nggak begitu sempurna tapi cenderung naik. Maka ada target sampai 340. Tapi jangan FOMO, tetap harus kita ngelihat sesuai judul kemarin ya. Sesuai judul kemarin adalah tradinglah pada apa yang kita lihat, bukan membuat mindset sendiri terhadap pergerakan harganya. Kemudian BBCA ya nggak kemana-mana, saya skip aja dulu. Nah, ini untuk BBTN dia retracement nih, perhatikan nanti antrinya kisarannya adalah di 1644 teman-teman ya, itu di 50 retracement. Tetapi juga kalau kita ngelihat hari ini sudah lewat 38 sedikit, dia sudah mulai ditarik seperti itu. Dan namun nggak ada perubahan, saya skip aja dulu. Agro dia masih ini ya, masih konsolidasi. Nah, untuk BRIS teman-teman bisa perhatikan karena hari ini untuk BRIS itu dia sudah mencoba untuk bermain menembus resisten 38,2 retracement. Nah, nanti kalau misalkan dia mencoba untuk lewatin 38 itu dan tembus, perhatikan teman-teman di 50 retracement 1673, apakah ada orang take profit di situ ya. Kemudian untuk BTPS teman-teman nih, BTPS perhatikan area take profit hampir nyampe di 3.625, itu adalah 50 retracement. Kemudian BNGA masih mencari support ya teman-teman. Baik teman-teman, berikutnya adalah saya sampaikan bank digital. Nih teman-teman bisa ngelihat untuk Arto kemarin kenaikannya udah sampai di 50 retracement dan hari ini juga kena take profit. Itu sangat wajar sekali dan sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa 50 retracement atau separuh dari tren naik ataupun turun, dalam hal ini adalah tren turun Arto, dia sudah masuk di separuhnya di sini. Jadi memang hari ini tepat sekali. Kemarin saya sampaikan bahwa untuk Arto ini kan tepat di 50 retracement. Kita akan lihat besok dan ternyata hari ini banyak yang jualan. Kemudian BGTG dia masih belum sih, masih mencoba naik di resistan pertamanya. Oke, BBYB dia juga masih ketemu resistan kedua, belum, tapi ini take profitnya juga sama di area kuning ya teman-teman. BBI masih konsol di base ya, BABB dia ketemu 50 retracement kemarin dan terjadi take profit. Ya memang 50 retracement penting sekali untuk teman-teman yang suka trading cepat, dan untuk saat ini memang lebih baik kita trading dulu dan perhatikan area-area 50 retracement. Ini juga sama, BNBA juga 50 retracement, ini udah ada take profit. Rata-rata untuk saham-saham yang turun seperti itu teman-teman. BVIC ini resistan pertama aja masih belum keluar ya. Tapi di 50 retracement ini juga mesti hati-hati karena sebelumnya dia tidak kuat di area tersebut. Oke, kemudian saya skip aja. Yang nggak menarik ya juga saya skip aja teman-teman ya. Oke, saya percepat dulu. Oke, kita tengok-tengok dulu ya. Ini Amar, nggak ada Amar, banyak jarumnya teman-teman ya. Bevin, nah Bevin ini pergerakannya cukup menarik ya. Dia kemarin turun itu sampai 50 retracement, bisa bertahan kemarin. Bahkan kemarin sampai 61, tapi hari ini juga volatilitasnya tinggi.
Dari 61 turun ke 50 dan turun lagi ke 38 retracement. Jadi memang volatilitasnya lagi tinggi-tinggi semua, teman-teman. Nah, BBTN dalam tren kenaikannya, ini area antrinya adalah di 1650. Di 50 retracement-nya lagi juga. Jadi sekali lagi, separuh tren itu penting sekali. Teman-teman harus lihat, BJTM nggak ada yang menarik semuanya. Saya lanjutkan ke saham Astra. Kalau nggak menarik juga saya skip Astra ya, karena kurang menarik. Auto maksud saya. Auto ya sudah sampai dasar sih. Kemarin ada sedikit pergerakan, tapi naiknya juga masih belum begitu kuat. Ini Aces juga sama, kemarin oke ya, hari ini kemarin oke kena take profit ya, 50 retracement, hari ini turun. The power of 50 retracement memang teman-teman harus lihat. Nah, ini untuk Indofood ya. Indofood ini kemarin turun. Kemarin koreksinya itu sampai 61. Jadi ada kenaikan targetnya. Kalau kita lihat dari target retracement naiknya, ya memang dia sudah dekat sekali dengan targetnya di 6.400-an. Tapi kalau kita tarik dari Fibo di sini, waspada ya bener. Nanti di kisaran 6.400-an ini teman-teman harus waspada karena itu area separuh dari trennya. Nah, untuk Garuda Food, teman-teman, Garuda Food ini malah lebih baik. Ketika dia kemarin ngebreak dari ascending triangle, lanjut naik, memang cukup volatil teman-teman, sampai 78,6, turun lagi sampai 50,38, dan hari ini mulai naik lagi. Memang pergerakannya jadi ini barang cukup volatil juga ya, teman-teman, seperti itu. Kemudian ICBB dia cenderung turun, ini malah breakdown dari supportnya. Nah, teman-teman, untuk Medco ya perhatikan ya, kemarin itu 3 hari yang lalu dia sempat sentuh MA 200 atau 50 retracement dan terjadi take profit. Nah, biasanya memang kalau sudah terjadi take profit ini, kalau berlebihan itu teman-teman harus waspada. Tapi kalau misalkan sebentar saja koreksinya, tapi besoknya terus digas naik, itu kemungkinan adalah orang-orang yang mencoba untuk keluar dulu karena dia nyangkut sebelumnya dan harganya belum average. Nah, memang 50 retracement adalah separuh tren, penting diwaspadai. MA 200 juga perlu diwaspadai. Hari ini dia berhasil naik dari titik tersebut. Memang saham-saham yang mencoba untuk naik teman-teman harus perhatikan karena pasti akan ada take profit. Dan take profitnya bisa kita lihat apakah lanjut banyak take profit atau enggak. Kalau enggak, biasanya besoknya akan mantul lagi seperti Medco ini. Demikian pula untuk Elsa, saya ini lagi, kalau Medco ini saat ini udah berhasil kuat di atas 50 retracement teman-teman ya. Oke sekali. Nah, untuk Elsa saat ini dia resistannya itu ada di 300-an teman-teman, hampir ya. Nah, untuk Akra dia masih konsol di base. Untuk perusahaan gas dia targetnya itu adalah di 1450, itu perhatikan. Kalau untuk Astra Agrostari atau sawit ini ya dia masih berada di antara 0 sampai 38 retracement, 0 sampai 23 retracement. LSIP saat ini berada di antara 23 sampai 38 ya teman-teman. SIM 0 sampai 23 ini masih berada di dasar semuanya, nggak jadi naik. Nurut sekali sama cat ya, nggak jadi naik. Kemudian BWPT. Kemudian adalah saham batu bara, ini sepertinya masih koreksi ya teman-teman. Walaupun Harum ini sudah dekat sekali dengan supportnya, tapi area bidik saya itu kisarannya adalah di, kalau yang paling banyak adalah 10 ribuan teman-teman, berikutnya di 9.600 ya untuk Harum. Untuk Adaro juga sebenarnya udah menarik ya, udah berada di supportnya sekarang. Nah, kalau kita lihat di sini dari tren besarnya ya, dari tren besarnya ini Adaro ini belum sampai di 38 retracement. 50 retracementnya di 2030. Indo Tambang Raya juga terkoreksi juga ya teman-teman. Sektor ini saat ini sedang terkoreksi. Saat ini sektor ini sedang terkoreksi, sudah sampai di 50,50 retracement, bahkan sempat sampai 61. Kalau mantul dari 61, maka target minimal dia ada di 38 retracement di 21.500. 21.500 ya. Nah, kita lihat pantulan dia saat ini seberapa kuat. Kita bisa lihat pantulan saat ini seberapa kuat. Dia saat ini
pantulannya dia baru sampai resistan pertama teman-teman. Nanti perhatikan di sekitar 2500. Jadi baik Fibo naik Fibo turun, semuanya targetnya di 21.500 teman-teman ya. 21.500 memang Fibo itu cukup sering saling bersesuaian teman-teman ya. Berikutnya adalah PTBA hari ini juga terkoreksi sampai 50 retracement dan mantul. Berarti memang cukup bagus. Sekali lagi teman-teman kalau yang mau antri-antri barang 50 retracement ini boleh banget dipantau karena itu umumnya orang antri di situ. Oke, Indika kita lihat juga Indika juga hari ini sebentar tengok dulu. Kita lihat koreksinya Indika. Ya, kita ambil dari tren sini. Hari ini dia hampir sentuh 50 teman-teman, 38 tapi di bawah 38 sudah ditarik lagi. Ya, saat ini supportnya ada di 1970, resistan 2070. PTRO dia masih terkoreksi. PTRO dia masih terkoreksi, Delta Dunia masih terkoreksi juga. Nah, MBSS teman-teman perhatikan ya, dia sudah sekitar seminggu berada di base. Perhatikan karena ini titik ini menjadi base. Udah berapa kali dites nih? 1, 2, 3, 4, 5, banyak sekali. Ya, perhatikan resistan pertama di 900, kemudian 935 dan 50 retracement di 960. United Tractor, kemudian kita tengok dulu United Tractor seperti ini. Dia sudah terkoreksi ekstrim di bawah 38 retracement hari ini. Bahkan sampai 61 sehingga naik targetnya juga ada di 38 retracement. Nah, teman-teman berikutnya adalah sektor yang hari ini bagus adalah melanjutkan kenaikannya adalah sektor konstruksi dan properti teman-teman ya. Konstruksi dan properti walaupun hari ini udah sampai di 50 retracement ya setidaknya ini kan satu percobaan naik seperti itu. Perhatikan besok 50 retracement bisa nggak dilalui dengan lancar. Ya kalau misalkan bisa dilalui dengan lancar kita bisa gunain target yang lebih panjang. Yaitu targetnya ada di 970. Jadi target pertama sekarang di 875. Besok perhatikan 875 kuat nggak? Kalau kuat target berikutnya di 980. Kemudian untuk Wika juga sama teman-teman ya. Wika juga sama, kenaikannya melewati 50 retracement, target berikutnya adalah di 1260. PTPP juga berhasil melewati 50 retracement. Ini konstruksi bagus-bagus ya teman-teman, konstruksinya bagus-bagus. Bisa ngelewatin 971, maka ada target yang lebih di atas itu di 1015. Kalau 1015 bisa lewat, nanti 1090 ya. 1090 bisa lewat, 1120 targetnya. Ya, kemudian WSKT juga akhirnya oke ya, teman-teman. WSKT akhirnya oke. Untuk WSKT ini teman-teman perhatikan, ini saya tarik dulu. Dari tren pendek dulu aja deh. Dari tren pendeknya dulu kita tarik dulu di sini. Oke, sebentar teman-teman ya. Saya tarik dulu tren pendeknya. Ya, dari mana pendeknya? Sini aja dulu. 50 retracement-nya ada di 690. Perhatikan itu aja dulu. Berikutnya adalah saham properti, teman-teman. Properti, perhatikan dia juga kenaikan cukup bagus. Hari ini ngelewati 23 BSDE ya. 23 retracement, 38 retracement. Ya, sudah hampir ke 50 retracement. Jadi memang sebenarnya ini untuk kondisi seperti ini jadi sudah kurang menarik ya karena resistannya udah deket, target pertama udah deket. Tapi kalau misalkan besok bisa melewati 985, maka bisa ada target berikutnya lebih tinggi teman-teman. Target berikutnya di mana? Di sini, Fibo yang lebih besar, yaitu di 1060. Oke baik teman-teman, saya lanjutkan setelah BSD adalah Pakuwon ya. Pakuwon juga cukup oke teman-teman pergerakannya ya. Oke, kita akan tengok seperti ini. Pakuwon adalah ada satu bentuk dari downtrend price channel teman-teman. Downtrend price channel kita bisa lihat ada satu support yang ada di bawahnya dan di atasnya adalah resistan dari downtrend price channel. Nah, di mana kebiasaan dari si Pakuwon ini adalah ketika berada di downtrend support dari downtrend price channelnya ini dia biasanya mantul seperti itu dan ketika nanti berada di resistan dari downtrend price channel dia juga biasanya turun lagi seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari sisi Fibonacci-nya teman-teman ya, ini di sini saat ini nih dia dari 0 sampai dari tren turun ini
dari tren turun yang kecil ini dari sekitar 470 sampai 411. Dia sudah mantul, pantulannya ini memang cukup kuat ya, karena kemarin dia sampai 50 retracement, terasa sekali ada take profit. Namun demikian hari ini digenjot lagi naik. Yang jadi pertanyaan adalah harga hari ini closingnya adalah dekat sekali dengan resistan dari downtrend price channel. Nah, apakah akan ngebreak teman-teman? Kalau ngebreak kan berarti resistannya dia ya boleh dibilang di resistan dari downtrend price channel ini tepat di sekitar 78 retracement di 455 teman-teman. Itu yang boleh diperhatikan karena sekarang dari sisi tren pendeknya dia udah berhasil dilewati ya. Kita bisa tarik lagi tren pendeknya, targetnya dia itu ada di 466 ya, 466. Kemudian kalau bisa lewat 466 maka ada target 466 ya, 446 maksud saya, 446. Kemudian ada target, oh sorry saya salah, saya tarik dulu, saya salah tarik ya teman-teman, saya salah tarik. Jadi target pertama di 439 memang berhasil dilewatin. Kan hari ini bisa dia ngelewatin 50 retracement ya. 50 retracement 439. Kemudian 50 retracement yang kedua itu di 447 dilewati juga teman-teman. Jadi kita pakai tren lebih tinggi. Jadi untuk Pakuwon ini dia ada target di 460 hampir ya, 460. Nah, nanti kalau 460 lewat, target berikutnya ada di 480. Sementara itu dulu untuk Pakuwon ya, kemudian untuk Asri juga sama, dia ada satu channel, downtrend channel, dan ini juga kebetulan juga sudah ketemu di ininya teman-teman, sudah ketemu di resistannya ya. Tapi mesti berhati-hati juga. Hari ini memang kelihatan sekali ada doji, ini memang butuh konfirmasi besok. Kalau misalkan bisa bertahan di atas 152, maka target berikutnya 165 teman-teman. SMR juga sama teman-teman ya. Ini memang barang-barang ini kalau yang ditekan juga nggak selamanya dia akan turun terus, pasti akan ada rebound. Kita akan cek dulu di sini. Nah, kita bisa ngelihat bahwa untuk Pakuwon hari ini dia bisa melewati resistan pertama. Ya, kemudian targetnya di berapa Pak? Targetnya di 50 retracement di 786 teman-teman. Yang kuning ini, perhatikan aja itu dulu. Ya mesti waspada, ini barang juga turun, dan kenaikannya ini juga sering ada naik sehari, turun sehari, naik sehari, turun sehari seperti itu. Kalau kita lihat di sini memang kenaikannya dari dasar ini udah naik sehari, doji butuh konfirmasi besoknya naik lagi. Sebenarnya cukup oke ya. Di kondisi dasar ini cukup oke teman-teman. Kemudian untuk CTRA juga sama, malah bermain cantik sekali. CTRA ini sebenarnya bukan tanpa sebab ya. Kalau kita ngelihat sebenarnya dia juga berada di dasar teman-teman. Dasarnya adalah ini ya. Kemudian dia sudah ada candle kenaikan sehari dilawan turun, cross up MA35 dan hari ini lanjut naik teman-teman. Kenaikan hari ini udah sampai di 38 retracement, target pertama dia ada di 971. Teman-teman, targetnya sorry, saya salah Fibonya, mesti saya update. Saya update dulu Fibonya. Hari ini dia udah mencapai target. Ya, di 50 retracement-nya dia udah mencapai target. Sehingga kalau besok bisa bertahan lebih tinggi dari itu, maka target dia berikutnya ada di 971 ya, setelahnya adalah di 1030. Itu adalah untuk sektor properti dan konstruksi, di mana keduanya saat ini bermain cantik sekali. Kemudian untuk sektor telekomunikasi saya rasa masih pada retrace teman-teman. Ini masih di Telkom sendiri masih di 50 sampai 61, which is ini menarik sebenarnya. Karena kemarin Telkom adalah candle bingung dan hari ini candle turun, shooting itu sampai ke 61,8 dan hari ini sebenarnya ada pantulan dari 61,8, target minimal dia di 4.250 atau di 38,2 retracement. Itu kalau kita bicara dari dari retracement dari tren naiknya. Kalau kita lihat resistan dari tren turunnya, kita lihat resistan naiknya, saat ini dia belum bisa melewati resistan 4.210-an. Kalau Indosat gimana Pak? Indosat ya memang sudah kelihatan ada pantulan, tapi ini ya memang sudah kelihatan ada pantulan ya teman-teman, karena di 5470 hari ini dia belum sampai di situ tapi ada pantulan ya. Boleh diperhatikan karena ini barang juga lumayan sih kalau bergerak. Nah, berikutnya yang menarik adalah Excel nih. Excel saat ini retracement. Ini barang sih kalau paling menarik kalau berada di bawah. Kalau sudah berada di atas nih sih lebih baik ditonton dulu. Nah, ini
Koreksinya baru sampai 2338 teman-teman. Kalau di area-area bawah ini silahkan dibeli. Dan nggak ada yang menarik. TBG masih mencari support ya. Demikian pula untuk tower. Namun demikian untuk tower ini dia sudah ada doji, butuh konfirmasi besok. Baik teman-teman, berikutnya yang menarik untuk dipantau adalah IMAS ya. IMAS memang sudah terjadi base dan hari ini mencoba naik lewatin 757. Itu adalah resisten pertama. Nah, nanti targetnya dulu itu hanya di 812 dulu. Nah, ternyata ada yang lebih menarik yaitu IMJS teman-teman ya. IMJS lebih menarik pergerakannya nih. Tapi IMJS ini udah 2 kali sampai 50 retracement. Udah 2 kali sampai 50 retracement di 380 dan ada take profit. Jadi besok perhatikan aja dulu. Pak, kalau saham metal gimana Pak? Saham metal sih sejujurnya saya kurang tertarik ya, karena pergerakannya ya di situ-situ aja. Tins ya di situ-situ aja kan. Ini juga Inco, ya ini Antam aja yang agak menarik karena turunnya kemarin dalam, tempat naik sampai 38 retracement dan turun lagi. Nah, satu saham ketika dia turun mencoba naik dan diajar lagi turun, kemungkinan ada yang take profit lagi. Maksud saya mungkin ada yang exit. Kalau sekarang take profit ya mungkin yang ngambil-ngambil dari bawah teman-teman. Di 38 ini udah mulai ada yang buangan. Nah, ini bikin base lagi, mencari support lagi. Nanti ketika break dari 1857 ini sepertinya menarik teman-teman, terutama kalau bisa lanjut. Sementara targetnya ke 2030 aja. Jangka pendek. Nah, kemudian yang lebih menarik untuk saham metal ini, saham metal ini menurut saya adalah MDKA. Tapi MDKA kemarin memang tradingan aja ya, naik sampai di kisaran 3040-an dan terus turun. Nah, ini perhatikan kalau misalkan di sini ini ada 50 retracement. Sebenarnya memang sudah antri, saatnya orang antri di sini sebenarnya. Tapi kok ngelihat pantulannya juga sebentar aja terus turun. Jadi perhatikan 50 retracement kalau jebol karena ada 61,8 yaitu di 3460. Cuma mesti diperhatikan ini barang kalau turun cukup dalam. Jadi boleh diatur sendiri money manajemennya. Saham-saham kertas masih belum menarik, teman-teman bisa ngelihat. Nah, prinsip saya adalah yang turun tidak turun terus, yang naik tidak naik terus. Kita bisa lihat ada JSMR. Dalam tren yang saya tarik ini, dia berhasil melewati 3410. Itu adalah resistan pertama, teman-teman. Ya, nanti perhatikan lagi kalau misalkan dia lanjut di 50 retracement-nya ini dulu aja. Saham Indosemen sih berada di 0 sampai 23 atau masih berkutat di base di area spekulatif buy. Tapi jangan berspekulatif buy juga kalau nggak bergerak ya teman-teman. SMGR juga sama 0 sampai 23, tapi kalau nggak bergerak ya nggak usah dibeli. Kemudian ASA teman-teman ya, ini volatilitasnya tinggi, hati-hati kalau sudah masuk dan sudah untung lebih baik take profit. Karena naik turunnya juga kenceng ya. Ini bisa dilihat dari candlenya, naik turunnya cukup kenceng. Era juga masih kita skip aja. Baik teman-teman, berikutnya yang menarik SAME MTK ya, SAME MTK. Memang kemarin-kemarin SAME MTK ini nggak menarik. Ya, tapi prinsip saya memang saham itu akan bergerak bergantian. Sektor-sektor akan bergerak bergantian. Kita bisa ngelihat SAME ini udah berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari teman-teman. 6 hari naik. Dari 305 ke 395, 100-an teman-teman. Ini lumayan dan kenaikan hari ini udah melewati 50 retracement. Di 384 target berikutnya di tren yang lebih tinggi adalah di 412 ya. Berikutnya masih banyak targetnya ya, sementara itu dilewati dulu. Nah, kemudian adalah IMTK. IMTK ini barang tradingan dan juga sering banget saya sampaikan. Kenaikan hari ini sampai 50 retracement hampir, tapi ada take profit. Ya, kemarin harapan saya adalah dia bisa ngelewatin 50 retracement di 2140. Tapi nyatanya enggak, hari ini turun. Nah, perhatikan teman-teman, pada banyak kasus ketika terjadi kenaikan terus hari ini turun, ini bisa jadi kalau chartnya seperti ini adalah orang yang nyangkut akan keluar. Jadi biarkan dulu, hari ini ada yang guyur, nah besok perhatikan lagi apakah digas lagi atau enggak. Karena pada kenyataannya banyak sekali saham-saham yang hari ini naik kenceng, besoknya diguyur, tapi besoknya digas lagi, itu banyak sekali. Kemudian MPPA kan udah sekitar 3 hari menggeliat grupnya ya teman-teman. Ini perhatikan, ini juga hari ini mulai ada take profit di resistan pertama. Saran saya sih besok masih dipantau aja, karena memang barang-barang kalau dari dasar seperti ini naiknya akan berat karena memang banyak yang ngelawan teman-teman. Yang ngelawan siapa? Yang ngelawan ya yang mau jualan.
Multipolar juga sama ya. Saya punya multipolar teman-teman ya. Saya punya multipolar. Saat ini ketemu resistan pertama lagi pada take profit. Biarkan aja karena ini barang sempat tinggi, yang belum nyangkut dan belum keluar ya tentu akan mengamankan diri. Kalau sudah pegang barang dari bawah ya silahkan di trail stop aja teman-teman. LPPF masih berlanjut di 023 sampai 38 retracement ya. LPCK volatilitas tinggi. Kemarin yang saya bilang hati-hati karena banyak bentuk jarum ya, pin bar, Pinocchio bar. LPKR saya skip aja dulu ya. Oke, nggak apa-apa deh, saya update kayak gini. Ya, dia masih belum mampu melewati resistan pertama ya, 140. MLPT juga saya skip aja, kurang menarik. Nah, ini saat ini MTDL berada di base teman-teman, namun belum ada pergerakan ya, silakan dipantau-pantau aja dulu. MMLP dia mulai ada pergerakan, masih belum ngelewatin 23,6 retracement. Saratoga sih setelah kenaikan kemarin jadi nggak menarik teman-temannya karena ngebase di area kuning itu. Nah, ini sekali lagi membuktikan bahwa yang naik tidak naik terus, yang turun tidak turun terus. Cepin kemarin naiknya cukup kenceng dan ternyata turunnya juga sangat ekstrim. Ya, sekarang mana sih saham yang nggak ekstrim? Rata-rata saham sekarang ekstrim semua. Ini 2338, nggak kuat di 38, targetnya 61, overshoot. Ya, ini kita biarin aja teman-teman, ini biar aja dia masih mencari support. Sama juga Java juga sama, Cepin, ya Cepin dari dulu seperti itu, jadi kita biarkan aja dulu. Kemudian kita tengok saham-saham farmasi, nggak ada yang signifikan kenaikannya. AGII aja, tapi harganya nggak kemana-mana teman-teman. IRA juga masih sama. Oke, ini saya skip aja dulu. Prodia aja, Prodia. Ini Same udah tadi. Silo aja, tapi ya dia ketemu. Jadi dia ketemu target sebenarnya teman-teman. Ini sebenarnya ada target 2, target berikutnya kalau dia bisa lewat di 9.400. Tapi kita skip aja dulu. Baik teman-teman, saya tadi menjanjikan bahasan. Ya, bahasan yang saya janjikan tadi adalah potensinya sangat lumayan, tapi khusus hanya yang bisa dan mampu. Apakah itu teman-teman? Nah, teman-teman, di saat ini ketika blue chip kadang gerakannya juga di situ-situ aja. Teman-teman bisa ngelihat saham gainer top saham-saham blue chip, big cap seperti itu pergerakannya boleh dibilang di situ-situ aja. Makanya saya sampai kadang mencari saham yang benar-benar pergerakannya sangat atraktif ya. Contohnya ya, kalau saya sering sebut adalah Arto. Nah, Arto ini kan dia selain dia adalah big cap, dia juga atraktif pergerakannya. Seperti ini. Nah, seperti inilah yang saya bilang tadi, potensinya sangat lumayan ya kalau teman-teman bisa dan mampu ya. Kan ini juga cukup ngeri kalau kita ngelihat sampai puncak turun. Ini kalau kita lihat koreksinya itu, kalau kita lihat koreksinya dari awal tren sampai ke atas nih, koreksinya dia hampir habis teman-teman. Jadi ini mirip cryptocurrency ya, kalau teman-teman ini saya tarik trennya seperti ini. Ini mirip cryptocurrency karena dalam tren naik ini dia terkoreksi sampai ya ini adalah 23, ini saya kasih warna lain deh. Yang biru aja. Yang biru ini support pertama, tembus, support kedua, tembus, support ketiga, tembus ya. Support keempat masih tembus, support kelima tembus, bahkan hampir sampai awal tren teman-teman. Sampai awal tren. Dalam berapa hari? Dalam 1, 2, 3, 4, 5 hari. Jadi memang volatilitasnya tinggi. Tetapi juga ketika naik, dia juga kenceng sampai 50 retracement. Dari terkoreksi sampai 14.900, naiknya juga sampai 17. Nah, ini termasuk saham-saham yang potensinya sangat lumayan, tetapi khusus hanya yang bisa dan mampu. Yaitu bagi teman-teman yang bisa ngapalin pergerakannya ya. Karena pergerakannya ini sebenarnya cukup terpola. Dan juga teman-teman yang bisa ngapalin support resistnya. Dan juga bagi teman-teman yang mampu untuk take profit. Kenapa? Karena di sini ketika dia naik, ternyata di 50 retracement-nya teman-teman. Di sini dia juga ke bawah turun lagi. Ya. Jadi ini termasuk salah satu potensi saham yang sangat lumayan. Pak, berikutnya Pak, kasih contoh lagi. Baik.
Beberapa sebenarnya banyak teman-teman contohnya. Contoh yang paling sering saya pakai juga EMTK. EMTK ini juga kalau teman-teman yang ngikutin channel saya, ini saham enak banget sebenarnya dipakai trading ya. Kenaikannya kemarin dari Oktober itu dari 1.400 sampai 2.500, tapi turunnya juga gila teman-teman ya. Nah, kita kalau bisa ngelihat seperti ini dari misalkan nih dari tren sini aja kemarin. Dari tren sini, kalau misalkan kemarin belum tembus dari tren kuning bawah ke kuning atas ini dia sudah sampai di ekstensi trennya. Jadi ketika kita bikin tren naik ini, jadi begini ya teman-teman, saya ceritakan nih. Ketika kemarin dia belum turun seperti ini, nah saya kan narik Fibonya dari sini. Ya. Nah, terus dari sini ini saya tarik Fibonacci-nya seperti ini. Ini dia dalam tren naik, retracement 0, 23, 38, 50, 61, 78, 100 pun hampir dilewati, 100 pun dilewati langsung teman-teman. Bahkan di extensionnya 161, tapi nggak sampai teman-teman. Nah, 161 dia juga, maksud saya dia ngelewati 100 dan di bawahnya ada 161 retracement. Tapi di sini juga dia kan punya awalan tren lagi yang lebih besar. Jadi boleh saja tren ini kita hapus karena ini sudah kelewatin. Kita nggak pakai extensionnya, kita pakai yang ini satunya, tren yang lebih besar. Nah ini, bukan ini teman-teman, ini bukan Fibo ya. Saya tarik dulu. Fibonya adalah yang ini. Ya. Jadi ini saya hapus dan ini saya hapus karena ini ke sini. Nah, trennya adalah di sini. Nah, kalau kita lihat dari tren besar ini, dia terkoreksinya ekstrim. Ya, dia tidak kuat di 38 retracement di sini. Dan setelah mencoba menaik lagi di atas 38 tidak mampu, memang dia ada target sampai ke 61 di sini. 61 bahkan dia overshoot sampai 78 retracement. Mantul dari 78 retracement 61, maka ada target dia ke sini minimal di EMA 200-nya. Ya memang Fibonacci banyak membantu kita untuk ngelihat support resistnya. Ini berpotensi, saham ini berpotensi, tergantung kita mau nggak take profit ketika ngelihat dia sudah berada di area-area pentingnya seperti itu. Nah, ini kan ketika kita ngelihat supportnya teman-teman, sedangkan ketika dia mulai naik, yang kita pasang adalah Fibo naik, sehingga seperti ini. Nah, di sini kelihatan memang untuk EMTK di area 50 ini terkena take profit. Jadi kalau ngelihat seperti ini, teman-teman kembali berprinsip pada hal ini. Trade what you see and not what you think. Think-nya salah, sudah saya koreksi di video sebelumnya. Memang potensinya sangat lumayan, tapi khusus hanya yang bisa mendeteksi mendeteksi support resist dengan Fibonacci ataupun dengan cara lain, tapi saya lebih suka menggunakan Fibonacci. Dan kemudian setelah tahu potensinya sangat lumayan, kita juga harus menjaga diri kita untuk mampu trading pada apa yang kita lihat, yaitu pada support resistnya. Ketika dia ketemu resistannya, ya mau nggak mau, ketika terbaca ada take profit, ya udah kita buang aja seperti itu. Kemudian teman-teman yang juga berpotensi adalah saham-saham yang memiliki pergerakan atau memiliki saham-saham yang keluar dari screener top gainer. Saham-saham yang keluar dari screener top gainer ini rata-rata saham yang kadang berada di awal tren yang bagus. Ya, coba bayangin kalau teman-teman bisa masuk ke Kino seperti ini, Kino beberapa kali kedetek, kemudian seger seperti ini. Ya, sekali lagi pesan saya, ini barang kan memang juga cukup volatil. Cukup ngeri juga kenaikannya, jadi kalau mau belajar gunakan 10 lot aja. Dan di sini juga sebenarnya juga berlaku teknikal teman-teman ya. Berlaku teknikal ya. Ini adalah swing low ya. Awal dari tren naik, dan ini adalah swing high, awal dari tren akhir dari tren naik. Nah, ketika dia naik dalam tren ini dan ketemu swing high, dia terkoreksi ke bawah. Maka support-supportnya di berapa? Supportnya di sini. 1, 2, 3. Di 50 retracement. Belum sampai 50 retracement sudah di HK. Akhirnya dia naik lagi. Biasanya kalau barang seperti ini kemungkinan besar akan lanjut. Tetapi teman-teman sekali lagi kembali ke jangan FOMO ya. Teman-teman harus ngelihat kalau memang candlestick-nya ada turun ya silahkan di take profit aja. Karena memang kuncinya ya cuma seperti itu di trading itu. Trading kalau kita nggak bisa ngejual
masih berharap terus dia akan naik, kadang itu nggak bisa membuat kita sukses. Jadi ingat teman-teman, potensinya sangat lumayan, tapi khusus untuk teman-teman yang mampu dan bisa take profit. Demikian dari saya, Surya MS Trading Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.